Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan. Halo semuanya, perkenalkan saya Weni Safira Az-Zahra dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini tentunya kita akan membahas hal yang cukup menarik terkait kesehatan mental, yakni Down Syndrome. Mungkin kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang ceria dan tertawa tanpa adanya beban di dalam hidup. Tetapi nyatanya, di balik senyuman itu, ia mengandung banyak masalah atau beban yang disembunyikan agar terlihat baik-baik saja. Nah, hal ini disebut dengan Down Syndrome. Nah, Down Syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University, Amerika Serikat. Hal ini dikemukakan untuk memperlihatkan mengenai persoalan mahasiswanya. Down Syndrome ini menganalogikan bebek yang berenang seolah tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan pada kondisi di mana seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya ia mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Adapun gejala dari Down Syndrome ini meliputi yang pertama, ia harus terlihat cukup produktif. Yang kedua, ia biasanya merasa untuk harus baik-baik saja di depan semua orang. Yang ketiga, insomnia atau sulit tidur. Yang keempat, merupakan kecemasan yang berlebihan atau kegelisahan yang terus-menerus. Dan yang terakhir adalah ia takut untuk bercerita atau curhat kepada orang lain. Jika dibiarkan, maka Down Syndrome akan berdampak pada kesehatan mental. Bisa jadi orang yang mengalami Down Syndrome akan mengalami stres kronis bahkan sampai depresi berat. Down Syndrome ini akan menyebabkan siklus yang tidak akan terputus, seperti dari tekanan kita menuju ke kelelahan. Dari kelelahan kita menuju ke rasa gagal. Dari rasa gagal kita menuju ke tekanan lagi. Siklus ini tidak akan terputus apabila dibiarkan secara terus-menerus. Semakin kamu merasa gagal, semakin berambisi kamu untuk menjadi sempurna. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi gejala Down Syndrome? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, buka diri dan bercerita. Ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang yang kamu percaya. Tidak apa-apa untuk terlihat rentan. Yang kedua, kelola ekspektasi. Ingat, tidak ada yang sempurna. Fokus pada proses, bukan hasil. Yang ketiga, atur waktu istirahat. Berhenti sejenak, lakukan hal yang membuatmu tenang, seperti berjalan-jalan, mendengarkan musik, atau meditasi. Yang keempat, cari bantuan profesional. Jika tekanan terlalu berat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Teman-teman, jika Down Syndrome ini dibiarkan begitu saja, maka akan berpotensi buruk terhadap penderitanya. Ia bisa mengalami depresi berat atau bahkan ide-ide negatif seperti bunuh diri. Terima kasih telah menonton. Ingatlah bahwasanya menjaga kesehatan mental adalah perjalanan yang berkelanjutan. Mari kita saling peduli dan berbagi cerita. Hidup adalah perjalanan unik yang diberikan Tuhan kepada setiap individu. Jika kamu merawat dirimu sendiri, maka itu artinya kamu menghormati hidup yang telah diberikan. Sayangi hidupmu, sayangi kesehatan mentalmu. Sebab aku hidup untuk terus belajar dari berbagai hal dan menebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Kalau kamu?
Aku hidup untuk terus bahagia dan tahu ending cerita komik yang paling aku suka. Tujuan aku hidup adalah aku ingin menjadi individu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang kedua, aku ingin memiliki karir yang sukses. Lalu yang ketiga, aku ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Terkhusus aku hidup karena bundaku. Karena semua pengorbanan yang telah dilakukan bundaku yang menjadi alasan aku tetap hidup. Aku hidup untuk ibuku, orang-orang terdekat yang aku cintai, dan juga impian-impianku yang kata orang sih mustahil. Aku hidup untuk mencoba berbagai hal baru. Aku hidup untuk belajar banyak hal dan bersyukur. Gue hidup untuk traveling. Aku hidup untuk pengembangan diri. Aku hidup untuk mencari alasan kenapa Allah masih kasih aku kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Aku hidup untuk menerima dan tetap terus survive dengan apa yang sudah ditakdirkan. Aku hidup untuk terus mencari dan menikmati hal-hal baru. Aku hidup untuk hari esok yang lebih baik. Aku hidup untuk memberikan arti hidup kepada orang lain. Yang terpenting, kamu merasa dirimu hidup, terhubung dengan hal-hal yang lebih besar dari dirimu, merasa bahwa hidupmu itu memiliki banyak makna. Karena hidup bukan hanya mencari kebahagiaan, namun memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hidup untuk mama. Tanpa mama, aku tidak akan pernah mengerti apa arti hidupku ini. Tetaplah hidup. Meski rintangan datang silih berganti. Setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih indah. Sekian, terima kasih. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak.